Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai diabetes mellitus. Nah dokter, kita lanjutkan lagi ya dok ya, Dokter Wenti dan juga Dokter Junia. Mungkin tadi Dokter Junia mau menjelaskan sedikit, boleh ya dok ya? Lanjut Sisanya. ya. Ini yang terakhir nih, yang paling jadi pertanyaan. Ya. Oke, bulan puasa ini saya DM nih, misal saya harus puasa atau tidak? Jadi jawabannya itu tergantung. Ini penjelasannya ya. Oke, nanti kita kategorikan sebagai 3 kategori. Makanya harus kontrol. Yang mengkategorikan ini bukan pasien, tapi dokternya. Dok, saya layak nggak untuk puasa? Oke, layak. Oh, saya tidak layak gitu. Nanti dijelaskan. Pertama, ada resiko sangat tinggi. Nah, disarankan ini tidak boleh berpuasa. Tidak disarankan untuk berpuasa. Biasanya itu DM tipe 1 dengan HbA1c, berarti gula darahnya beberapa bulan terakhir itu jelek, buruk terus, tidak terkontrol, itu tidak disarankan untuk berpuasa. Kemudian hipoglikemia berat dan berulang 3 bulan terakhir, berarti 3 bulan terakhir ini udah sering nih, sebentar-sebentar gula darahnya turun gitu, terlalu rendah, itu tidak disarankan untuk berpuasa. Yang ketiga ada ketoasidosis 3 bulan terakhir, berarti komplikasi yang akut tadi ya. Koma hiperosmolar 3 bulan terakhir, komplikasi akut juga tadi. Memiliki penyakit akut lain, begitu juga tidak disarankan. Udah DM, ada penyakit akut lain dalam beberapa bulan terakhir, tidak disarankan berpuasa. Setelah itu melakukan hemodialisa, berarti ginjalnya udah rusak nih, perlu hemodialisa rutin, itu juga tidak disarankan untuk berpuasa. Setelah itu gangguan kognitif dan atau epilepsi. Oke, itu udah jelas ya. Ada gangguan kognitif, epilepsi, DM, tidak disarankan untuk berpuasa. Yang terakhir, hamil dengan terapi insulin. Berarti dia posisinya dia diabetes gestasional. Dia mendapat terapi insulin, tidak disarankan untuk berpuasa. Karena double tuh. Ya. Udah hamil, Terapi insulin. DM lagi. Nah, jadi tidak disarankan berpuasa. Oke, ini resiko tinggi. Sebaiknya tidak puasa. Cuman kalau mampu puasa ya semampunya. Oke. Pertama, diabetes tipe 1 terkendali dengan baik. Berarti 3 bulan terakhir hasil HbA1c-nya terkontrol. Gula darahnya beberapa bulan terakhir ini terkontrol terus begitu. Yang kedua, diabetes tipe 2 dengan kendali buruk. Itu sebaiknya nggak puasa. Dia tipe 2 bukan tipe 1, tapi kendalinya buruk, berarti tidak mengkonsumsi obat kah atau gula darahnya tidak terkontrol kah gitu. Yang ketiga, DM tipe 2 yang menggunakan insulin suntikan campuran. Itu tipe 2 ya, biasanya kan suntikan tipe 1, ini tipe 2 yang suntikan tidak disarankan. Diabetes tipe 2 yang hamil, memiliki penyakit ginjal kronis stadium 3 atau itu pekerja fisik berat. DM tapi tidak bisa meninggalkan pekerjaan berat, itu tidak disarankan untuk puasa. Itu resiko tinggi. Yang terakhir resiko sedang atau rendah, ini boleh puasa. Boleh puasa itu pertama dia DM tipe 1 yang terkendali dengan baik. Oke, yang kedua menjalani terapi hanya dengan pola hidup dan metformin saja, berarti masih grade awal nih DM-nya. Itu diperbolehkan puasa dengan syarat kondisi fisiknya fit. Jadi untuk menentukan kategori ini harus cek labor dan konsul ke dokternya. Begitu. Jadi tidak bisa diputuskan sendiri. Jadi jangan khawatir untuk pemirsa di rumah yang puasa, yang mau puasa boleh asalkan resikonya resiko rendah atau sedang begitu. Oke, itu saja. baik, terima kasih Dokter Junia. Ini menarik sekali ya dok ya. Karena kan kita sebentar lagi mau bulan Ramadan juga ya dok ya. Iya, betul. Maaf dok, ini aku mau nanya ke Dokter Wenti ya. Dok, kan menurut data WHO nih ya dok ya, penyakit dari diabetes ini merupakan 9 dari 10 penyebab kematian terbesar di dunia ya. Dan menurut data WHO juga dari setiap 8 detiknya itu ada 1 orang yang meninggal. Sebetulnya diabetes ini
bisa disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan. Jadi fungsi obatnya itu kalau memang tidak bisa disembuhkan, fungsi obat itu tadi sebatas mana, sejauh mana, Dok? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Seperti di awal ya, kalau dari WHO sendiri sudah melabeli ini diabetes ini merupakan penyakit kronik. Berarti penyakit kronik ini penyakit yang terus-menerus seumur hidup. Nah, dia kalau sembuh total tidak bisa ya, tapi kita bisa mencegah untuk tidak terjadinya komplikasi. Nah, si obat itu fungsinya bukan menyembuhkan, tapi mengontrol agar tidak terjadi komplikasi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Jadi supaya gula darahnya tetap stabil, tidak kena kemana-mana, tidak kena ke jantung, ke ginjal, ke mata, ke saraf, seperti itu. Baik, Dok. Mungkin ke Dokter Junia lagi ya. Jika ada orang yang gula darahnya tinggi nih, Dok ya, terus tiba-tiba drop, itu penyebabnya apa, Dok? Dengan kondisi seperti itu, apa sih? Oke. Itu tadi komplikasi akut tadi, bisa yang ketoasidosis diabetik atau yang hiperosmolar. Jadi gula darahnya terlalu tinggi, akhirnya terjadilah beberapa reaksi di tubuhnya sampai itu bisa meracuni tubuhnya sendiri. Akhirnya tidak sadarkan diri. Kalau sudah pasien datang dengan keadaan seperti itu penanganannya harus cepat dan segera. Keluarga di rumah, pemirsa di rumah kalau ada keluarga yang seperti itu ya, pasien DM tiba-tiba pingsan, kan nggak tahu nih kurang atau lebih gulanya, itu segera dibawa, jadi nggak bisa disepelekan kalau dia memang sudah DM gitu. Apa yang harus kita lakukan selain bawa pasiennya, bawa obat-obatannya dan rekam medisnya, karena kadang keluarga nggak tahu ya, Dok ya, kita tanya abis minum obat apa, obatnya apa aja nggak tahu nih, terakhir kontrol apa, kadar gula darah terakhir berapa nggak tahu. Jadi disarankan tuh kalau udah menderita DM, semua file-file pemeriksaan itu dimasukkan dalam satu tempat. Jadi kapan butuh cepat ya urgent, tinggal bawa pasiennya, bawa filenya, berkasnya. Nggak bisa bacanya, kita nggak bisa hafal, biar dokternya nanti yang lihat sendiri gitu. Baik, jadi kontrol keluarga juga sangat perlu ya, Dok ya. Betul. Baik, terima kasih ya Dokter Junia dan juga Dokter Wenti. Informasinya sangat edukatif sekali tentunya untuk saya dan juga pemirsa di rumah. Nah, pemirsa dan juga dokter, ini kita sudah di ujung acara ya. Nah, pemirsa itu tadi ya informasinya, semoga dapat menginspirasi kita semua. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti dan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.